Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami Al-Barakah yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahah dalam satu jalsah, dalam satu majelis yang insyaallah senantiasa Allah berikan keberkahan serta rahmatnya untuk kita semua, tentu senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan teruntuk baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taklim kita pada malam hari ini kitab Safinah An-Najah, melanjutkan taklim kita sebelumnya yang sempat terpending beberapa bulan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mulai kembali. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, seluruh masyarakat sekitar kita senantiasa ada dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Faslun arkanul iman. Insyaallah itu untuk memulai taklim kita pada malam hari ini masuk pada pembahasan rukun iman. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif hadzal kitab Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Rukun iman sebagaimana juga yang sudah maklum bagi kita semua itu jumlahnya ada 6. Rukun iman itu jumlahnya ada 6. Namun sebelum kita jauh membahas tentang apa saja yang termasuk bagian daripada rukun iman itu sendiri, perlu kita ketahui makna atau definisi daripada iman itu sendiri. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, al-iman adalah at-tasdiq
bi jami'i ma jaa bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimma ulima minad-din bid-darurah. At-tasdiq membenarkan atas apapun yang datang dari Kanjeng Nabi Muhammad yang merupakan ma'ulima minad-din bid-darurah. Perkara-perkara, hal-hal yang mesti diketahui, ya, ma'ulima minad-din yang mesti diketahui, tentu perkara-perkara itu minad-din, bagian-bagian dari agama, mesti diketahui bid-darurah. Kewajiban sholat, kewajiban puasa. Setiap orang muslim, setiap muslimah pasti tahu akan kewajiban dia untuk melaksanakan sholat, kewajiban dia untuk melaksanakan puasa. Lah kok kalau ada orang muslim, orang Islam nggak tahu, bahkan sanksi terhadap kewajiban yang ulima minad-din bid-darurah, nah ini berarti imannya receh. Ya, berarti imannya receh. Nah, at-tasdiq itu sendiri, Pak, kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, haditsun nafsi at-tabi' lil jazmi. Omongan kita pribadi, omongan kita sendiri terhadap diri kita, gitu. At-tabi' lil jazmi, ya. Yang ikut, yang nyantol, yang gantung pada keyakinan. Artinya apa? Kita ngomong sama diri kita sendiri dengan berlandaskan keyakinan yang ada pada diri kita. Haditsun nafsi itu bentuknya gimana? Omongan terhadap diri kita itu bentuknya gimana? Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, wa ma'na haditsun nafsi an taqula tilkan nafs ayil qalb raditu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa al-iman adalah al-iqrar. Ya, ikrar, pembicaraan kita terhadap diri kita sendiri tentang apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini? Raditu bima jaa bihi an-nabi. Aku ridho tentang apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, tentu berupa syariat Islam. Jadi ya, aku ridho mengikuti apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nafsu ini loh, hadisul qalbi ini loh, Pak. Omongan hati terhadap diri kita sendiri yang seperti ini mesti berlandaskan keyakinan. Mesti berlandaskan kesadaran diri tanpa adanya paksaan. Oleh karenanya di dalam keterangan yang lain di bagian dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam beragama, baik dalam praktek daripada beragama itu sendiri ataupun memasuki agama itu sendiri. Tidak ada. Terus kalau ada pertanyaan, nggak boleh maksa buat orang sholat, nggak boleh, memang nggak boleh. Terus kalau anak kita sendiri, lah itu bukan maksa, Pak, tapi hak kita menjalankan hak kita, kewajiban kita. Ya, kita nyuruh anak sholat dengan tamrin, dengan pukulan, itu bukan maksa. Dengan pukulan yang tidak menyakitkan, itu bukan memaksa koridor itu. Ya, tetap la ikraha fid din itu tetap berlaku, asasnya itu tetap berlaku. Itu bukan maksa, kita hanya menjalankan hak kita dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, konteksnya berbeda, konteksnya berbeda. Nah, sehingga ya, kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani,
laisa syai'an yatajazza'u hatta yatasawwaru kamalahu marratan wa naqasahu ukhra wal iman fi lisani syar'i huwa at-tasdiq bil qalb wal amal bil arkan. Kalau kita mau mengikuti definisi iman dari Syekh Nawawi Al-Albani, at-tasdiq berarti iman itu la yazid wa la yanqus. La yazid wa la yanqus. Kok bisa? Sementara kita mengenal metode, kita mengenal satu dasar, al-iman yazid wa yanqus. Lah ini Syekh Nawawi Al-Albani kok berani menyatakan la yazid wa la yanqus? Ini domainnya adalah domain logika, ya. Domainnya adalah domain logika. Kenapa? Sekarang ketika kita artikan al-iman, definisi iman adalah at-tasdiq, sedangkan definisi tasdik itu sendiri adalah hadithun nafs, omongan hati terhadap diri kita sendiri, ya, tentang apa yang menjadi keyakinan kita. Omongan hati kepada diri kita sendiri tentang apa yang jadi keyakinan kita. Ikrar, ya, secara umum, secara global bisa kita bisa artikan sebagai ikrar, ya, lugatan, ya, al-iman wal ikrar. Ikrar tentang apa? Amma ja'a bihi an-nabi. Secara umum bisa kita artikan seperti itu. Oleh karenanya Syekh Nawawi Al-Albani mengatakan iman itu la yazid wa la yanqus. Loh, ikrar loh, Pak. Kalau pernyataan terhadap diri kita sendiri ada yang kurang, pernyataan yang tadi yang sesuai dengan keyakinan kita, berdasarkan dengan keyakinan kita, raditu bima ja'a bihin nabi. Kalau pernyataan itu ada yang kurang, kira-kira raditunya hilang. Pernyataan diri kita kepada diri kita sendiri berdasarkan keyakinan. Kalau pernyataan itu ada yang hilang satu kalimat, kayak berkurang satu kalimat, dua kalimat, atau bertambah satu kalimat, dua kalimat, maknanya tidak sesempurna yang tertulis, tidak sesempurna sesuai dengan apa yang tertulis. Raditunya hilang, tinggal bimaja abihi an-nabiyyu. Oleh karenanya Syekh Nawawi Al-Albani mengatakan al-iman la yazid wa la yanqus, sesuai dengan definisi al-iman sama dengan at-tasdiq, at-tasdiq sama dengan hadithun nafs. Tapi beliau juga mengatakan wal iman fi lisani syar'i at-tasdiq bil qalb wal amal bil arkan. Ya. Itu ketika kita bermain logika, maka definisi daripada iman itu seperti tadi, la yazid wa la yanqus. Lah sekarang yang yazid, yang yanqus itu seperti apa? Yang yazid yang bisa bertambah, yang bisa berkurang, yang bisa yanqus, itu bukan imannya, tapi kadarnya, kadar keyakinannya. Karena kalau definisi iman ya tidak langsung iman sama dengan keyakinan. Kalau kata Syekh Nawawi Al-Albani, tidak. Iman itu hadithun nafs. Hadithun nafs itu, iman itu tasdik. Tasdik itu adalah hadithun nafs, pernyataan, ikrar. Ya. Jadi menurut versi beliau, karena definisi iman sebagaimana tadi, al-iman huwa at-tasdik huwa hadithun nafs, maka la yazid wa la yanqus. Ketika ditanyakan kepada beliau, lah terus yang yazid, yang yanqus itu apa? Bukan imannya, bukan pernyataannya, tapi kadar keyakinan. Kadang-kadang kalau kita lama nggak ngaji, yanqus terus. Kalau kita ngaji terus, ya yazid terus. Selesai ngaji, keluar dari masjid, yanqus sampai jeblok, sampai jeblok gitu. Apa jadi terjun bebas itu bisa jadi karena kelamaan enggak, gitu ya. Karena kelamaan enggak. Itu kira. Nah, ini kita
baru sampai pada definisi iman. Ya, ditambah lagi oleh beliau, idza alimta, ditambah lagi oleh Imam Asharini dalam kitabnya Lawami al-Anwaril Bahiyah fi Sawatiqul Asraril Asrariyah. Beliau menyatakan, idza alimta hada, jika kamu tahu, ya, jika kamu tahu definisi iman seperti tadi, terus yang la yazid wala yanqus gitu ya, yang la yazid wala yanqus, terus ditambah lagi dengan bahasa al-iman fi lisani syar'i, secara umum syariat syarak menyatakan wa at-tasdiq bil qalb, pernyataan di dalam hati, wal amal bil arkan. Ya, arkan itu anggota tubuh melaksanakan apa yang dinyatakan oleh hati. Jadi digambarkan oleh anggota tubuh. Kalau kita menyatakan di dalam hati raditu bima jaa bihin nabi, maka aplikasikan itu ke dalam sikap kita sehari-hari. Gambarkan itu ke dalam sikap kita sehari-hari. Itu penjelasan secara umum dari syariat. Nah, kata Imam As-Safarini, beliau berkata, idza alimta hadza, kalau kamu tahu sudah paham dengan konteksnya seperti itu tadi, anna fa'lam anna madhhab salafil ummah, ketahuilah bahwa sesungguhnya madhab salafnya ummah. Bapak, kita sering mendengar istilah salaf, kita sering mendengar istilah khalaf. Apa bedanya sih? Dari kurun ke berapa sampai kurun ke berapa yang disebut ulama salaf? Dari kurun ke berapa sampai ke berapa yang disebut ulama khalaf? Kira-kira dari kurun berapa sampai berapa? Dari kurun berapa? 500 tahun Hijriah? 600 tahun Hijriah? 700 tahun Hijriah? Apa itu masih disebut salaf? Tidak jawabannya. Salaf itu kalau kita mainnya kurun, kalau kita mainnya abad, itu setidaknya di bawah 300 tahun Hijriah. Itu salaf. Ya, itu salaf. Sehingga ya, ketika saya mengatakan saya ikut ulama salaf, ya, tapi saya menukil qaulnya, pendapatnya ulama yang hidup di masa 700 tahun Hijriah, nggak cocok, Pak. Omongan saya mengikuti ulama salaf, tapi saya nukil pendapat ulama yang hidupnya di kisaran tahun 700-an. Nggak cocok. Mestinya saya ngomong kalau mau sesuai dengan kenyataan, saya ikut ulama khalaf. Jadi tidak bisa saya ngaku-ngaku saya ikut salaf, tapi pendapat ulama yang saya nukil, yang saya pakai ulama yang hidup di masa tahun 700-an. Nggak bisa, nggak sesuai. Gitu. Kata Imam Safarini, fa'lam anna madhhab salafil ummah, ya, wa jullul a'immah annal iman qaulun wa amalun wa niyyatun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nah, ini apa namanya, definisi yang paling ngeplek, yang paling ngepas dengan pemahaman kita selama ini. Iman adalah ucapan, amal, perbuatan, niat yang yazidu bitta'ah, yang bisa tambah kekuatannya, kadarnya dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan bisa berkurang kadarnya sebab kita melakukan kemaksiatan. Ngeplok sudah ya. Ngepas banget dengan apa yang selama ini kita pahami tentang ini. Ya. Coba aja 3 hari lah kita nggak sholat sama sekali. Itu bisikan-bisikan pikiran itu yang terbesit dalam pikiran macam-macam. Apa dalam hati muncul macam-macam. Ya, kadang-kadang ya, naudzubillah min dzalik, bisa jadi muncul rasa, udah nggak usah sholat, buktinya gue tetap hidup enak.
tapi Allah masih sayang. Segini gua nggak sholat, ya ini bahaya Pak, bahaya. Kita bisa hidup enak, kita bisa tetap dapat gaji full walaupun PPKM, ya WFH, nggak berangkat ke kantor, tapi gaji kita full. Itu zahirnya sih iya nikmat, tapi belum tentu itu adalah nikmat, bener-bener nikmat dari Allah. Ya jangan salah paham lah, gua nggak sholat aja gaji full kok tetap hidup enak, anak cakep-cakep, rajin-rajin, pinter-pinter. Artinya ranking 1 semua, mobil banyak, ya, tagihan tetap kebayar. Segini aja gua nggak sholat, apalagi gua sholat, aduh. Ini, ya. Bukti kasih sayangnya Allah itu tidak bisa dihitung dengan semacam. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang kita rasakan, yang kita sebut itu adalah kenikmatan, hati-hati Pak, itu bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampai mana? Kalau boleh dibahasakan nih, mau sampai mana? Gua kasih. Lu pengen apa? Gua kasih. Kesehatan, gua kasih. Keselamatan, gua kasih. Biarpun lu nggak sholat. Karena memang sejatinya Allah tuh nggak butuh sama sholat kita, nggak butuh sama taat kita, itu nggak butuh sama ibadah kita, nggak butuh. Justru kita lah yang butuh sama sholat kita. Oh, kita sholat, faedahnya, manfaatnya buat kita, bukan buat Allah. Kita maksiat, kerugiannya juga buat kita. Nggak ada sama sekali pengaruh pada kekuasaan Allah, pada izinnya Allah, kemuliaan Allah, nggak ada sama sekali. Jangankan cuma kita, hatta setiap makhluk mulai dari awal diciptakan sampai akhir nanti dimusnahkan oleh Allah, semuanya maksiat kepada Allah, sama sekali tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali. Nah, begitu juga sebaliknya. Seandainya semua makhluk yang mulai dari Allah ciptakan mereka sampai nanti Allah bikin punah mereka, semuanya taat kepada Allah, sama sekali tidak akan menambah kemuliaan Allah walau qalilan, walaupun sedikit. Nah, yang butuh sama sholat kita, yang butuh sama puasa kita. Allah tidak butuh sama sholat kita, Allah tidak butuh sama puasa kita, Allah tidak butuh sama semua jenis ibadah kita, tidak butuh. Ya, tidak butuh. Allah tidak butuh itu. Nah, itu yang harus kita yakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bagian daripada rukun iman yang pertama, antu'mina billahi. Allah itu munfarid, sendiri, semuanya serba sendiri. Semua selain Allah membutuhkan Allah, tapi Allah Jalla Jalaluh tidak sama sekali membutuhkan yang lain. Hatta Allah tidak butuh ruang, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh dimensi, Allah tidak butuh waktu. Itu pun harus kita yakini. Kemukhalafahan Allah, keperbedaan Allah lil hawadith dengan para makhluk semuanya tanpa terkecuali, makhluk yang manapun, itu juga harus kita yakini. Kalau kita, Pak, saya sama teman ngaji saya dua ini, kalau mereka digabung jadi satu badannya, dibandingkan dengan badan saya, kira-kira gedean mana? Seimbang lah ya. Tapi kalau mereka dipisah Pak satu-satu, dibandingkan dengan badan saya, gedean mana? Gedean saya Pak. Ya. Gedean saya dibandingkan dengan mereka satu orang. Nah, mereka kurus kunyit walaupun lebih tinggi mereka ya, tapi kan badan gedean saya. Nah, kita makhluk, ya Pak ya, kita makhluk, makin besar posisi kita, postur tubuh kita, bentuk tubuh kita,
semakin besar pula ruangan yang kita butuhkan. Itu sudah talazum itu Pak. Sudah kewajiban, tidak bisa diganggu gugat. Makin kecil, makin kurus, makin krempeng tubuh kita, makin sedikit ruang yang kita butuhkan. Ini lebarnya meja ini berapa senti kira-kira? Saya sila itu lutut saya dan lutut kanan lutut kiri saya seukuran meja ini. Sila biasa normal. Nah, kalau orang yang lebih kecil dari saya, silanya nggak mungkin selebar ini, pasti lebih kecil. Karena apa? Tubuhnya juga lebih kecil. Itu talazum, sudah tidak bisa diganggu gugat. Naklan au aklan tidak bisa diganggu gugat. Itu talazum. Allah tidak seperti itu, Pak. Jangan dikira Allah bertempat, jangan dikira Allah membutuhkan arah. Enggak. Ini bagian dari keimanan yang perlu kita yakini. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh ruang, Allah tidak butuh dimensi, Allah tidak butuh waktu. Karena semuanya itu, tempat, ruang, waktu, dimensi adalah makhluk. Kalau kita sebutkan Allah bertempat, berarti Allah butuh sama tempat. Kalau Allah butuh sama tempat, berarti Allah butuh sama makhluk. Ya, itu tak apa namanya? Pemahaman yang mulazamah. Ya, pemahaman yang mulazamah. Ya. Apa sih kalau dalam bahasa manteknya, balaghahnya itu? Lupa saya. Terus, ketika kita memahami Allah butuh tempat, ketika kita memahami Allah bertempat, berarti sama dengan kita mengatakan Allah butuh sama tempat. Kalau kita mengatakan Allah butuh sama tempat, sedangkan tempat itu makhluk, berarti Allah butuh sama makhluk. Nah, padahal di dalam Al-Quran apa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa as-somad itu? As-somad apa artinya? Bukan Allah bergantung, butuh sama makhluk, tapi seluruh makhluk semuanya menggantungkan nasibnya kepada Allah, menggantungkan segala-galanya kepada Allah. Tidak bisa dibalik, nggak bisa dibalik. Bukan kita yang dibutuhkan sama Allah, tidak. Bukan Allah yang butuh sama kita, tidak. Tapi kita yang butuh sama Allah. Ya. Bi anta taqida, di sini disebutkan bi anta taqida ala tafsil anna Allah ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadith mustaghnin an kulli syai' wahidun qadirun munibun alimun hayyun samiun basirun mutakallimun. Itu ala tafsil, rinciannya seperti itu. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, yaitu membuat satu konsep ketuhanan, konsep akidah, namanya akidah 50. Isinya apa? 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Allah, 1 sifat jaiz Rasul. Itu konsep yang dibentuk, ya, yang disusun oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abi Mansur Al-Maturidi berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Kita sudah dapat produk, ya, produk jadi. Kalau dalam rangka mempelajari monggo, tapi kalau dalam rangka menyalahkan, ya nanti dulu. Ya, sudah enak kok dikasih produk jadi, mau disalah-salahin, salahin bisa. Nah, itu yang pertama. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wallahu a'lamu bishawab. Supaya cukup ya, ini sedikit lagi mungkin
supaya cukup untuk pertanyaan, maka disilahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk taklim pada malam hari ini. Insyaallah ke depan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga zahir batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum ditutup seperti biasa mungkin ada 1-2 hal yang perlu ditanyakan, untuk disilakan. Ustaz, tentang salafi, Ustaz, sekarang ini banyak yang mengaku salafi, Ustaz. Gimana itu? Salaf, salafi, salafiyah. Apa bedanya, Pak? Kata-katanya sama, cuma ada tambahannya toh kan. Salaf, salafi, salafiyah. Bedanya apa kira-kira? Atau nggak ada perbedaan? Ada beda nggak kira-kira? Beda, Pak. Beda hurufnya aja. Ada tambahan benar-benar. Salafi 4, salafiyah 6 ya? Iya. Iya. Kalau dulu itu kan Al-Ma'had As-Salafi, gitu. Al-Ma'had As-Salafi kayak Lirboyo ya. Lirboyo itu labelnya Al-Ma'had As-Salafi Al-Islami, Lirboyo Kediri. Al-Ma'had As-Salafi. Bedanya dengan salaf apa? Salaf, salafi. Kalau salafi itu nisbat orang-orang yang mengikuti ulama salaf. Orang-orang yang mengikuti ulama salaf. Nah, makanya tadi saya bilang, saya ngaku ikut salafi, ikut ulama salaf. Nah ini kalau salaf sifat bagi orang-orang terdahulu, ya. Al-ulama as-salaf, ulama-ulama terdahulu, as-salih, yang saleh. Kalau salafi pengikutnya yang ada di zaman sekarang, yang ada di zaman sekarang. Ngikut dalam hal apa? Ya, ngikut dalam hal teologi, ya, akidah, ngikut dalam hal mazhab dan lain sebagainya. Nah, kita juga perlu paham di sini tentang sejarah. Siapa ulama yang saya ikuti? Kalau saya menyebut diri saya sebagai orang yang mengikuti pendapat ulama salaf. Berarti kan salafi. Saya itu salafi. Santrinya ya Bu ya. Mengikuti pendapatnya bisa jadi nukil dari kitabnya atau baca dari terjemahan kitabnya. Kalau nggak paham baca kitab gundul, ini kan kitab gundul Pak ya. Kalau di itu mah, ya orang saya juga kadang keder kalau baca kitab gundul kayak begini Pak. Nah rata-rata kan kalau kita sekarang terjemahan enak, udah di aplikasi. Ada memang gundulannya, tapi di bawahnya ada artinya, jadi kita bisa paham oh begini, oh begini. Ini pemahaman yang terbatas Pak. Ini nggak bisa dijadikan patokan, ya. Ini hanya bisa dijadikan pendukung saja, bahan iktibar. Begitu juga dengan kitab-kitab kita. Kita berpatokan pada satu kitab, pada satu ulama, nggak bisa Pak. Yang ada kekukuhan. Saya ngaji ini katanya begini, nggak bisa. Harusnya begini, karena saya ngajinya ini. Ya jelas ini beda kitab. Kita bicara fikih itu muasa cabangan dong. Kecuali kita bicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tentang keimanan, definisi iman pun tadi ulama ada perbedaan, ya. Ada yang yazid yanqus, ada al-iman yazid yanqus, ada yang al-iman la yazid wa la yanqus. Cuma perbedaan akidahnya cuma dibatasi dalam hal definisi toh. Cuma dari definisi saja. Mafhumnya, natijahnya nanti akan sama.
kesimpulannya nanti akan sama dari ulama-ulama yang berbeda tentang definisi. Ketika saya bilang saya mengikuti ulama salaf, berarti saya salafi. Sementara pendapat-pendapat yang saya ikuti itu ternyata saya nukil, saya ngambil dari ulama-ulama yang hidup di tahun 700-an ke atas, 700, 800, 900, 1000 Masehi Hijriah. Sampai sekarang 1440. Kedua, tiga apa enggak? Jadi 2, 3, 4 ya. Kalau omongan saya ikut pendapat ulama salaf, tapi saya nukil pendapat dari ulama yang hidup di masa-masa 700 tahun ke atas, berarti saya bohong atas diri saya sendiri. Saya bohong atas diri saya sendiri, Pak. Artinya ya harus sesuai. Kalau saya ngomong saya ikut ulama salaf, ya nukil, ya pegang, ya laksanakan kaul-kaul ulama yang benar-benar salaf. 300 tahun ke bawah. 500 tahun itu masih kholaf. Ya, pendapat ulama yang hidup di masa-masa tahun-tahun 500 itu kholaf, ulama-ulama kholaf. Dari takwil saja sudah beda. Itu banyak perbedaan antara ulama salaf dengan ulama kholaf. Banyak perbedaan. Kalau kita mencoba mengkaji itu perbedaan-perbedaan itu luar biasa. Dibikin puyengnya luar biasa gitu. Ulama salaf begini, ulama kholaf begini. Yang mana yang benar? Ya udah nggak usah dipikirin yang mana yang benar. Ada ulama yang ngomong begini, ya udah. Ulama yang lain mengatakan begitu, ya kalau ada yang ngikutin ya monggo gitu. Tapi saya tahu ulama ini ngomong begini, nggak usah dijadiin ribut. Itu salah, kata ulama ini begini, nggak bisa. Apalagi kalau itu perbedaannya perbedaan fikih, perbedaan cabang nih, perbedaan cabang dalam syariat, nggak bisa dijadiin bahan keributan. Kecuali udah jelas sholat nggak wajib, itu bukan ranah fikih lagi, tapi sudah ranah akidah. Kayak tadi loh, Pak. Kayak tadi, aku nggak sholat, tapi buktinya enak-enak aja itu bahaya itu, Pak. Bahaya itu. Tak saben hari berjudi, duit kagak habis-habis, deposit malah nambah banyak. Bahaya itu. Itu bisa mempengaruhi akidah, rusaknya akidah, bahaya. Nah, itu kira-kira ya antara salafi. Kalau salafiyah itu sama-sama ya nisbat, cuman ada tak marbutohnya. Berarti manutnya nanti lain. Al-mahad manutnya muzakkar ya, berarti as-salafi. Ya. Al-mahad as-salafi. Madrasah as-salafiyah. Madrasah salafiyah. Biasanya begitu. Nah, itu perbedaannya kurang lebih seperti itu. Ya nisbat sama-sama punya makna mengikuti pendapat ulama-ulama salaf. Tapi harus sesuai dengan pengakuan. Ya, harus sesuai dengan pengakuan. Ngaku ngikut ulama salaf, ngaku salafi, berarti ya harus berpegang teguh terhadap pendapat ulama-ulama salaf. 300 tahun ke bawah. Ini yang dipegang ulama-ulama kholaf, tapi ngakunya golongan salafi, yo nggak cocok, nggak masuk. Ini ya, nggak masuk. Antara omongan dengan kenyataan itu nggak cocok. Nukil pendapat ulama salaf cuma buat nyalain akidah Ahlussunnah wal Jamaah doang, ya nggak masuk juga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya ulama salaf. Nukil pendapat ulama salaf untuk menyalahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya repot. Ya, masa pendapat mereka kita buat menyalahkan mereka sendiri? Ya, kan nggak lucu, nggak lucu. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi harus sesuai dengan pengakuan. Kalau ngakunya salafi, ya monggo ikuti pendapat ulama-ulama. Jangan ngakunya salafi tapi ngikutnya yang biasa dia nukil, yang biasa dia yang dia praktekkan, yang biasa dia ambil kaulnya pendapat-pendapat ulama salaf. Dan nggak ngeklik gitu loh. Dengan omongannya sendiri nggak ngeklik.
Itu kira-kira Ustaz. Kalau dari pengakuan ya, nah mestinya ya kalau ngakunya ulama salaf ya pemahamannya juga akidahnya juga akidah ulama salaf gitu, akidahnya akidah ulama salaf. Ini berbicara akidah panjang kali lebar kali jeruk kalau bicara mungkin gimana? Salafiyah tadi apa Pak? Ya. Salafiyah. Ya. Salafiyah. Salafiyah itu sama-sama yang nisbat Bapak, cuman manutnya berbeda. Kalau ma'rifah muzakkar, manutnya muzakkar berarti naatnya juga harus muzakkar. Al-ma'had as-salafi, tidak ada tamat muqaddam. Kalau al-madrasah as-salafiyah. Tulisannya juga bukan salafiyah, salafiyah. Al-ma'had as-salafi. Tulisannya juga harus dibenarkan ya, harus dibenarkan. Cuma antara salafi dengan salafiyah itu cuma perbedaan arti tok, perbedaan man'ut ya, yang mana al-salafi atau salafiyah tadi jadi nah begitu. Udah masuk isya ya. Wa antu'mina bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu para jamaah sekalian bisa saya sampaikan untuk taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat serta barokah untuk kita semua beserta keluarga kita semua, juga seluruh masyarakat sekitar kita. Mohon maaf, pasti banyak kesalahan dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.